Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita terutama dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena atas izinnya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu meski dalam latar yang virtual ya. Selawat dan salam juga senantiasa kita turun dari Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga pengikut dan beserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya setia hingga akhir zaman. Terima kasih sudah mendownload video pembelajaran ini dan semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian terima dengan baik dan dapat kalian praktekkan sehingga kalian bisa menjadi sosok guru yang profesional serta berkompeten. Pertemuan ke-9 pasca UTS ini kita masih melanjutkan keterampilan dasar, yaitu keterampilan memberikan variasi. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan 3 keterampilan dasar, ya, masih ingatkan ya? Ya, ada keterampilan buka, menutup, bertanya, dan menjelaskan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian inti, ya, yaitu keterampilan memberikan variasi. Nah, keterampilan memberikan variasi ini sebenarnya terkait juga dengan keterampilan-keterampilan sebelumnya, karena keterampilan memberikan variasi ini kan bagian yang terintegrasi dalam setiap keterampilan. Misalnya di dalam keterampilan membuka pasti kita juga akan menggunakan variasi suara. Ya. Kapan kita pakai suara tinggi, kapan kita pakai suara rendah, kapan kita harus diam, kapan kita harus berbicara dengan lantang, gitu kan? Nah itu kan sebenarnya mulai muncul ketika pertama kali kita berhadapan dengan siswa di dalam kelas, pun juga dalam keterampilan menjelaskan. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang variasi dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, variasi dalam penggunaan media pembelajaran ini merupakan bagian dari keterampilan menjelaskan. Ya. Kenapa harus ada media? Pasti kalian sudah paham ya, karena kalian juga belajar tentang mata kuliah media pembelajaran. Media itu kan sebagai penghubung ya, penghubung antara guru dengan siswa. Artinya bagaimana siswa bisa lebih jelas dan lebih paham terhadap apa yang dijelaskan guru melalui media yang digunakan oleh guru. Tuh, ya. Nah, ini adalah pengantar dari keterampilan memberikan variasi. Yang pertama kita awali dengan sebuah quotes dari Montessori ya, bahwa anak memiliki masa peka terhadap segala stimulus. Ya, anak memiliki masa peka terhadap segala stimulus yang diterima melalui panca inderanya. Semakin banyak dan bervariasi informasi yang ditangkap melalui panca indera, maka semakin banyak dan beragam pula pengetahuan yang diperolehnya. Maksud dari quotes atau statement dari Montessori ini itu ya, ini adalah siswa didik kita itu punya kepekaan yang tinggi terhadap stimulus yang mereka tangkap melalui panca inderanya. Ketika kita memancing siswa dengan melihat film, ya, yang bekerja dari panca indera siswa itu lebih dari satu. Apa saja, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran. Itu mereka gunakan untuk menangkap film itu. Nah, tingkat kepekaannya pun akan lebih tinggi. Ya, apalagi kalau film itu film-film yang memang mampu menggugah rasa mereka. Tuh. Jadi pada hakikatnya siswa didik kita itu punya kemampuan untuk menangkap stimulus yang kita berikan kepada mereka.
Nah, inilah yang menjadi dasar mengapa variasi itu harus muncul dalam pembelajaran. Ya. Semakin beragam variasi atau stimulus ya, semakin beragam stimulus yang kita berikan kepada mereka, maka sebenarnya semakin beragam pula pengetahuan yang diperoleh oleh siswa. Nah, sebenarnya konsep ini tuh bukan hanya diterapkan dalam siswa yang memang usia menengah ke atas ya, tapi anak-anak yang dalam usia dini juga sebenarnya perlu untuk kita kembangkan wawasan mereka melalui pemberian stimulus, melalui panca inderanya. Misalnya kita mengajarkan mereka tentang konsep nasionalisme misalnya, ya, berikan mereka banyak sumber untuk dibaca, atau berikan mereka banyak media, sampaikan dengan beberapa media supaya mereka bisa memiliki pengetahuan tentang apa sih itu nasionalisme. Jadi tidak hanya dari buku saja. Bisa saja kalian dengan memberikan film kepada mereka tentang, misalnya film tentang nasionalisme seorang tokoh, misalnya kan banyak tuh film-film yang sekarang mulai berkembang ya, mulai banyak gitu. Nah, seperti itu kita mulai pertemuan kali dengan statement dari Montessori ini. Apa sih sebenarnya manfaat dari keterampilan variasi? Ya pasti adalah manfaatnya. Kalau nggak ada manfaat tuh ya nggak mungkin kita pelajari gitu ya. Yang pertama adalah terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Ya, ini jelas ya. Kenapa? Karena kalau misalnya guru itu tidak membuat variasi gitu ya, maka yang terjadi ya kelasnya akan menjenuhkan gitu ya. Siswa akan bosan ya, dengerin guru ceramah terus tanpa guru pakai media, tanpa suara guru bervariasi ya, kemudian model komunikasinya juga cuma satu arah ya. Nah, itu akan muncul kebosanan kalau seperti itu. Nggak menarik gitu ya. Alhasil kalau udah jenuh, kalau udah bosen ya, pembelajarannya tidak menyenangkan ya, maka yang jadi tujuan pembelajaran tidak akan tercapai. Materi yang disampaikan guru masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Bahkan masuk telinga kanan, keluar dari mana-mana gitu ya, karena saking nggak ada yang nyangkutnya ya. Nah, itu. Ya, kemudian yang ketiga adalah meningkatkan perhatian dan motivasi siswa ya. Nah, ini jadi ketika sebenarnya kan ada sebuah teori gitu ya yang mengatakan bahwa 20 menit pertama itu adalah masa-masa paling emas dalam ketika guru mengajar. Kenapa disebut masa emas? Karena saat itu maksimal 20 menit ya. Itu saat-saat dimana otak siswa itu masih on ya. Peredaran-darahnya itu masih lancar banget gitu ya. Jadi motivasinya masih ada ya, masih semangat itu, perhatiannya juga masih full gitu ya. Tapi setelah itu biasanya terkikis gitu ya, terkikis oleh lelah ya, kemudian lapar ya, kemudian apa namanya, bosen dengan guru yang ya sama aja, apalagi guru sejarah kan. Nah, saya merasakan betul dulu ketika sekolah ya, disuruh mencatat, jadi gitu aja gurunya menerangkan sambil membaca ya. Ya memang guru-guru dulu memang seperti itu. Apalagi guru sejarah dulu kan, zaman saya dulu. Semua guru itu bisa ngajar sejarah. Jadi yang ngajar sejarah itu ada guru bahasa Inggris, ngajar sejarah. Pernah juga diajar sama guru kimia.
guru kimia ngajar sejarah ya, ada itu seperti itu. Masih ingat sekali, kebetulan guru baru, masih lajang saat itu ya. Ya dia sebenarnya dia lulusan kimia, tapi di kelasnya dia ngajar sejarah ya, alhasil ya ini dia ya textbook banget gitu, jadi cuman bacain buku, terus habis itu kasih tugasnya nulis buku di papan tulis, nulis apa yang ada di buku di papan tulis. Nah itu yang terjadi. Kalau sekarang kan enggak ya, kalau sekarang karena kita sudah dituntut profesional ya, maka paling enggak yang serumpun lah yang suruh ngajar sejarah, misalnya lulusan PPKN ya, atau lulusan IPS biasanya seperti maaf. Oke, kemudian mengembangkan sifat keingintahuan siswa terhadap hal-hal baru. Nah, ya, dengan kita memberikan misalnya variasi dalam penggunaan sumber belajar misalnya, ya, maka akan muncul rasa untuk wah apa sih yang dipakai bapak itu, apa sih yang dipakai ibu guru, saya membaca pengetahuan. Jadi kita berusaha untuk membuat siswa termotivasi belajar dengan menggunakan berbagai macam variasi pengajar. Kemudian menyesuaikan model pembelajaran dengan cara belajar siswa. Nah, kita sudah tahu ya, kalian sudah tahu pasti bahwa cara belajar siswa itu ada cara belajar audio, ada cara belajar visual, ada cara belajar audio visual, ya, ada cara belajar kinestetik, ya. Kemudian meningkatkan kadar aktivitas belajar siswa. Maksudnya adalah meningkatkan pengalaman dalam kegiatan belajar siswa. Jadi tidak hanya pengalamannya tidak hanya mendengarkan guru ceramah aja gitu, tapi misalnya diskusi ya. Tuh. Oke. Lalu apa saja variasi dalam pembelajaran? Di sini kita coba kelompokkan ke dalam 3 variasi ya. Yang pertama adalah variasi gaya mengajar, yang kedua variasi media dan alat pembelajaran. Yang ketiga adalah variasi pola komunikasi pembelajaran atau variasi interaksi pembelajaran. Lalu apa saja kemudian variasi dalam gaya mengajar? Yang pertama adalah variasi suara. Ya, jadi ketika mengajar, nah ini yang harus kalian latih mulai dari sekarang. Apabila kalian nanti mau PPL, ya, coba kalian belajar bersuara lantang, bersuara lembut, ya. Kemudian bersuara dengan ekspresi gitu ya. Itu harus mulai di kalian pelajari ya caranya. Kalian berbicara atau kalian membaca gitu ya. Kalian membaca dongeng atau membaca komik atau membaca apa, direkam, terus kalian dengarkan. Oh ini intonasi saya sudah tepat belum ya? Nah, atau kalian meminta teman kalian untuk mendengarkan. Nah, itu cara untuk melatih suara, variasi suara. Jadi ketika berbicara dalam kelas tuh nggak flat itu, nggak monoton. Nadanya nada C terus misalnya ya. Nggak, tapi bisa ada dinamika di situ kalau dalam istilah musik tuh ada dinamikanya. Kemudian pemusatan perhatian siswa. Nah, ini biasanya dilakukan salah satunya dengan kata-kata ya. Misalnya yang pertama menggunakan kata-kata. Oke, udah nih lagi habis menjelasin, kemudian kayak siswanya itu rame. Nah, kalian bisa perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan. Ya, dengan kata-kata itu dengan nada yang agak tinggi, itu pemusatan perhatian siswa. Ya, tuh bisa dengan itu, bisa dengan kata-kata, atau dengan hal lain misalnya, ya misalnya dengan zaman dulu tuh mengetuk meja, tok 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 gitu misalnya, gitu ya. Cuman jangan keseringan karena itu nanti akan membuat gaduh, ya, akan membuat gaduh. Boleh seperti itu, tapi akan kalau misalnya terlalu sering akan membuat gaduh, ya. Kemudian
ini sering juga digunakan oleh beberapa guru, teknik teacher silence. Jadi gurunya itu diam sebentar, ya, misalnya gini. Nah, ini juga salah satu bagian dari trik untuk memancing perhatian siswa. Jadi guru lagi menjelaskan, udah nih, terus ada siswa yang ribut, kelas mulai tidak kondusif. Duduk aja, diem, gurunya diem dulu, diem sambil matanya melihat ke seluruh kelas, ya, istilahnya marah tapi tidak diungkapkan gitu ya, diem dulu. Biasanya kalau gurunya diem tuh siswanya juga ini loh, ikut diem. Coba kalau misalnya kita ikut seminar atau ya misalnya ikut seminar atau kalian kuliah gitu ya, nah dosennya tuh ngomong tapi terus tiba-tiba dia diem. Nah, pasti kalian kan, kenapa sih itu, kenapa, ada apa. Nah, itu salah satu trik untuk kembali memusatkan perhatian siswa juga. Kemudian ada eye contact. Ya, eye contact ini penting. Kenapa penting? Karena ini menjadi tanda bahwa kalian itu berempati kepada siswa, menghargai siswa kalian, ya. Tapi yang eye contact tuh jangan di satu siswa aja ya, mentang-mentang eye contact jadi kemudian yang cowok misalnya cari yang cantik eye contactnya ke dia aja gitu ya. Terus kalau misalnya PPL kayak gitu terus tanya guru pamong, kenapa kok ke dia terus, ya kan saya harus eye contact pak misalnya gitu. Ya, jangan gitu juga lah ya. Ya maksudnya eye contact itu berarti melihat ke siswa secara bergantian ya, terutama kepada siswa-siswa yang misalnya dia berisik terus ya. Nah, itu diliatin aja itu matanya. Tuh. Udah ditegur tapi berisik terus, udah diliatin, dia suruh pindah ke depan, udah diliatin aja terus gitu. Nah, itu biasanya dia akan segan sendiri. Kemudian ada gerakan badan dan mimik ya, mimik wajah, senyum, misalnya lagi cerita tentang proklamasi happy gitu ya, jangan sedih, proklamasi kemerdekaan Indonesia jadi pada tanggal 17 Agustus, nah jangan seperti itu ya. Mimiknya diperhatikan, badan juga digerakkan, tapi juga jangan terlalu ini ya, jangan berlebihan juga ya. Gerakan badannya digerakin terus tiap saat. Nah, itu juga harus dilatih juga. Tapi bisa lah ya. Bisa, itu semua bisa dipelajari. Kemudian ada teachers movement ya, atau pergantian posisi guru. Jadi saya juga pernah sampaikan di depan bahwa dulu pertemuan sebelumnya bahwa jangan sampai kalian terus-menerus menghadap papan tulis atau terus-menerus duduk di kursi sepanjang pembelajaran. Ya. Kalian harus moving. Ya. Tapi juga jangan maju mundur gitu ya, bikin pusing ya. Sesekali aja misalnya sambil menjelaskan, jalan ke belakang sambil bicara ya. Saya sambil pakai PPT, sekalian pakai PPT-nya terus pakainya remote ya. Remote di HP kan ada tuh. Pakai remote HP tuh. Nah, udah klik, kalian jalan ke belakang sambil ngejelasin misalnya. Kan keren tuh ya, profesional. Nah, selanjutnya adalah variasi media dan alat pembelajaran. Di sini ada 4 ya, ada 4 media, variasi media dan alat. Yang pertama adalah media dapat dilihat, yaitu visual aids. Ya, itu ada grafik, ada poster, ada gambar ya. Kemudian dapat didengar, itu adalah rekaman suara, radio, terus deklamasi puisi, orasi. Nah, itu media yang dapat didengar. Kemudian media audiovisual atau dapat dilihat, itu adalah film, ada TV. Kemudian yang adalah media motorik, yaitu media yang dapat diraba, dimanipulasi dan digerakkan. Contohnya adalah spesimen, patung, model, boneka, dan segala sesuatu yang memang bentuknya
itu nyata dan real, bisa dipegang. Itu disebut dengan motorik. Nah, 4 variasi media pembelajaran ini disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Ya, dan juga disesuaikan dengan fasilitas yang ada. Ini bisa digunakan secara bersamaan. Jadi tidak harus misalnya saya hari ini mau ini aja yang visual aja Bu, nggak usah pakai film, nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau misalnya saya mau pakai film tapi juga mau pakai patung Bu, oh nggak apa-apa juga, bagus tuh. Ya, jadi tidak harus satu hari, tidak harus satu media. Misalnya kalian mau pakai 2 media, 3 media boleh. Tidak ada yang melarang selama mempertimbangkan waktu dan fasilitas. Ya. Lalu yang terakhir adalah variasi pola komunikasi atau interaksi. Di sini ada 3. Yang pertama adalah kalian menggunakan komunikasi satu arah, kemudian komunikasi 2 arah, dan yang ketiga adalah komunikasi banyak arah. Yang paling bagus adalah yang ini. Komunikasi banyak arah. Komunikasi satu arah berarti cuma dari guru aja. Guru menyampaikan, siswanya diam dan tidak boleh menanggapi. Itu satu arah. Kalau 2 arah, siswa dengan guru menanggapi. Kalau banyak arah, siswa dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan sumber belajar. Itu komunikasi banyak arah. Jadi ada tanggapan saling menanggapi, guru menanggapi siswa, kemudian siswa lain menanggapi siswa lain, atau siswa lain kemudian mencari jawaban dengan menggunakan sumber belajar. Lalu apa prinsip-prinsip penggunaan variasi? Yang pertama adalah dia harus bertujuan. Ya, ketika kalian menggunakan komunikasi kalian menggunakan misalnya menggunakan media audio misalnya, rekaman suara misalnya, ya harus ada tujuannya. Misalnya tujuannya saya ingin mereka memahami karakter tokoh kemerdekaan bangsa Indonesia itu dari suaranya Bu, misalnya seperti itu. Apa? Karena semangat dan gelora untuk kemerdekaan itu muncul dari suara yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh tersebut. Jadi saya ingin mereka belajar itu, sehingga nanti misalnya ketika mereka dikukuhkan gitu ya, dikukuhkan sebagai tokoh dalam masyarakat, mereka juga bisa melakukan itu. Mereka bisa berorasi ya, dan memiliki kekuatan dalam kalimat dan intonasi suaranya misalnya. Ya, bisa seperti itu gitu. Tergantung tujuan sebenarnya ya. Atau misalnya saya pakainya nah pakai film aja lah Bu. Kenapa? Misalnya, karena kalau film tidak ada rasa gitu. Jadi siswanya bisa tidak hanya sekedar memahami kronologi, tapi juga dia melibatkan perasaan di dalamnya, sehingga dia akan mengingat terus Bu kronologi peristiwanya. Bisa, karena memang kan ini ya, kelebihan dari film itu adalah ketika siswa itu sudah tersentuh rasanya, maka dia akan ingat setiap detail terjadinya peristiwa tersebut. Ya, sebenarnya misalnya kalian nonton film Dilan misalnya, nah kalian kena nih di hati gitu, maka kalian akan mengingat setiap perkataan dari Dilan itu kepada Milea. Nah itu kan, nah itulah juga ya. Jadi pemilihan media itu juga harus didasarkan pada tujuannya. Kemudian fleksibel. Fleksibel itu artinya dia bisa digunakan dalam kondisi apapun, ya, dalam situasi apapun. Itu fleksibel, ya. Jadi kalau misalnya kalian
kalian tuh sukanya audiovisual, ini audiovisual. Tapi satu ketika kalian harus ditempatkan di sebuah sekolah yang memang tidak memiliki fasilitas yang lengkap. Nah, maka ini tidak akan menjadi fleksibel media ini. Ya, karena dia tidak punya fasilitas pendukungnya. Kemudian lancar dan berkesinambungan. Ya, artinya ya variasi media ini bisa saling melengkapi, ya. Variasi ini bisa saling melengkapi. Variasi dalam gaya mengajar itu melengkapi variasi komunikasi. Tuh, jadi gaya mengajarnya udah oke nih, udah pakai gerakan tubuhnya oke, intonasinya oke. Tapi komunikasinya baru dua arah, belum interaktif atau belum banyak arah. Nah, itu kan berarti tidak berkesinambungan. Kemudian wajar dan tidak dipaksakan. Nah, tadi saya bilang, nah ini biasanya yang berkaitan sama penggunaan media sih, gitu ya. Jadi jangan menggunakan media yang terlalu dipaksakan. Di situ nggak ada kalian mau pakai media audio tapi di situ nggak ada speaker. Terus akhirnya kalian bawa pakai HP, terus HP-nya dikasih mic. Nah, itu kan jadi nggak jelas gitu. Si mikrofon supaya terdengar sampai ke seluruh kelas kan itu jadi nggak jelas kayak gitu. Ya, jadi memang harus itu aja. Kemudian pengelolaan yang matang. Nah, tadi itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan. Misalnya ingin memutarkan gambar misalnya, ya, visual, misalnya menggunakan media visual. Ternyata pas malam tuh udah disiapin tuh, ternyata pas di lapangan gambarnya nggak kedeteksi gitu misalnya. Nah, itu kan juga perlu dipertimbangkan hal-hal seperti itu. Ya, oke. Remember safety first ya. Ini terakhir, slide terakhir. Ya, artinya keamanan itu adalah hal yang utama. Oke. Jadi demikian untuk keterampilan variasi dalam mengajar. Insya Allah nanti akan saya umumkan siapa yang bertugas untuk mempraktekkan atau mensimulasikan keterampilan variasi. Terima kasih, semoga apa yang kita sama-sama pelajari ini bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu diberikan kesehatan, keamanan dan diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.